Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita masuk hari ke-15 Ramadan. Itu artinya Idul Fitri atau Lebaran berarti kurang 15 atau 14 hari. Ketika kita menghitung tinggal berapa hari Lebaran, maka sesungguhnya bagi orang-orang yang memiliki daya optimis yang luar biasa, itu bukan untuk senang dengan ditinggal Ramadan, tetapi untuk melihat bahwa apa yang sudah kita lakukan selama 15 hari ini, maka kalau ada banyak yang kurang, maka kita masih punya kesempatan untuk Ramadan yang tersisa ini. Maka untuk itulah kita ini harus sering menghitung tinggal berapa, tapi bukan untuk apa-apa, tapi untuk selalu memperbaiki dan menambah kualitas serta kuantitas ibadah kita. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, ada satu hal yang kadang-kadang jarang kita lihat. Kita ini kan kalau melihat perintah sholat, perintah zakat, aqimus sholah wa atuz zakah, itu di Al-Quran itu terulang di banyak tempat. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara mengenai Ramadan dan termasuk kewajiban puasa yang ada di dalamnya, itu hanya ada di satu tempat, yaitu mulai dari surah Al-Baqarah 183 sampai rangkaiannya itu sampai 188. Mulai dari perintah kewajiban puasa, kutiba alaikumusiyam, kepada orang-orang beriman, lalu ayyam ma'dudat, lalu dijelaskan syahrul Ramadan yang kemudian disifati alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas al-ayat. Lalu kemudian yang perlu kita angkat di sini ada satu pelajaran penting, mengapa ayat-ayat tentang puasa ini, tentang Ramadan itu ada di antara urutan-urutan yang ada dalam surah Al-Baqarah. Berarti kita tinjauannya yang pertama adalah tartibul mushaf, tartibul ayat waswar. Ini tinjauan pertama. Lalu yang kedua, kalau kita tinjau dari aspek historis, ayat-ayat puasa, yaitu kewajiban puasa, itu turun pada tahun kedua Hijriah. Oke. Tepatnya ketika setelah pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah, itu ada perintah, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengubah arah kiblat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi Rasulullah itu ketika berhijrah ke Madinah, itu beliau diperintahkan sholatnya itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi selama 16 bulan, wakilah 17 bulan, itu beliau diperintahkan lagi untuk berbalik ke kiblat yang semula, yaitu kiblat ke Ka'bah. Ketika Rasulullah masih berada di Makkah, itu ketika beliau sholat itu bisa menghadap dua-duanya, karena posisi Baitul Maqdis itu di sebelah utara Makkah, sebelah utara Madinah. Sehingga kalau posisi sholatnya di sebelah selatan, maka bisa menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi ketika di Madinah tidak bisa. Pilihannya kalau menghadap Baitul Maqdis berarti utara, kalau menghadap Ka'bah berarti menghadap selatan. Nah, 16 bulan itu Rasulullah itu sesungguhnya galau, ingin kembali ke Ka'bah, yang Ka'bah itu adalah kiblat yang Rasulullah itu sukai. Makanya Rasulullah itu menunggu wahyu. Allah dawuh, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami sungguh-sungguh melihat, jadi seringkali melihat Rasulullah ini taqalluba wajhika fis sama, balik-balik nunggu wahyu untuk perintah menghadap kembali ke Ka'bah.
Lalu apa kaitannya antara sisi historis ini, antara turunnya tertib an-nuzul, yaitu turunnya perintah puasa dengan kiblat, dan tartibul mushaf atau tartibul ayat wasuar yang ada dalam surah Al-Baqarah. Ini akan kita angkat, mudah-mudahan tidak lama. Nah, jadi begini, sekarang kita lihat di surah Al-Baqarah dulu. Surat Al-Baqarah itu adalah surah yang masuk kategori Madaniyah. Jadi turunnya itu setelah Rasulullah hijrah. Kita tahu surat Al-Baqarah itu isinya, jadi setelah penanaman akidah terkait dengan keesaan Allah, lalu dijelaskan hari akhir, hari kiamat, nanti ada balasan amal, itu ketika periode Mekah itu digalakkan di situ terkait dengan pondasi keimanan. Maka ketika periode Madinah, termasuk di dalam surah Al-Baqarah itu, kalau kita lihat dari urutan ayat, maka di pertama itu dikenalkan ciri-ciri secara umum. 5 ayat pertama mengenalkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Sampai pada ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lalu setelah itu bicara mengenai orang-orang kafir. Sehingga antara orang mukmin yang punya prestasi takwa dengan orang kafir, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, itu memiliki distingsi yang jelas. Ini ono bedane. Tapi ada kelompok yang abal-abal. Ketoke iman, ketoke mukmin, tapi sakjane gak. Inilah orang-orang munafik yang ternyata pensifatannya itu jauh lebih banyak dibanding orang kafir, karena mengenali orang munafik itu tidak gampang. Oke. Setelah itu cerita mengenai awal penciptaan, bagaimana manusia itu diciptakan, lalu kemudian Allah memiliki satu proyek bahwa manusia ini diciptakan sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai ayat 39 cerita itu. Bahkan sampai pada bagaimana Adam itu kemudian diturunkan dari surga menuju ke bumi. Ayat 40 sampai 123 ini cukup banyak. Ini bicara mengenai Bani Israel. Mulai dari Nabi Musa yang mendapatkan risalah untuk menyampaikan kepada Bani Israel. Lalu aneka nikmat yang diperoleh Bani Israel, termasuk ada nikmat al-manna wassalwa, makanan yang khusus untuk mereka yang itu dari langit. Lalu kemudian pembangkangan Bani Israel seperti apa, sampai mereka menyembah sapi, bahkan sampai terjadi peristiwa pembunuhan yang kemudian Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah untuk memerintahkan kepada Bani Israel, kalau nyari pembunuhnya maka harus nyari sapi. Nanti sapi itu ya, itu nanti salah satu anggota tubuh sapi itu dipukulkan ke orang yang meninggal itu, orang meninggal itu bisa hidup untuk memberi kesaksian siapa yang membunuh. Itu saja masih ribet. Ya. Pokoknya panjang lah. Sampai kemudian termasuk di dalamnya itu Bani Israel itu merasa betul bahwa mereka itu adalah umat pilihan. Endingnya dimulai setelah ayat 123. Allah bicara mengenai Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Sampai juga wa idz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Terus begitu. Nah, apa kaitannya antara Bani Israel dengan Ibrahim alaihi salam? Bahkan kalau kita lihat di rangkaian ayat-ayat berikutnya, bahkan di akhir itu ada la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Nah, Nabi Ibrahim di sini diangkat oleh Allah untuk menjadi satu titik temu yang menjembatani antara Ishak dengan Ismail. Kan Bani Israel itu tidak mau menerima kerasulan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu bukan keturunannya Yakub, bukan dari Ishak, tapi dari Ismail, dianggap itu bukan bagian dari mereka. Maka di sini diangkatlah sosok Ibrahim sebagai titik temu, karena semuanya sama-sama keturunannya Ibrahim. Nah kan begitu. Terus, lalu apa kaitannya dengan perpindahan arah kiblat tadi? Kan ini saya padukan antara sisi historis turunnya ayat dengan sisi runtutan ayat tentang Ramadan ini berada. Di sini sesungguhnya ada satu pelajaran yang luar biasa. Pertama, kalau kita lihat dari sisi historis,
Ketika Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis, itu orang-orang Yahudi, termasuk orang-orang Bani Israel itu merasa gembira, bahkan mereka merasa bahwa sesungguhnya mereka terpilih dan mereka itu yang paling benar. Kenapa? Buktinya apa? Muhammad itu ngadep kiblatnya ngadep ke Baitul Maqdis sama dengan moyang kami, yaitu Ishak, Yakub. Kan begitu. Makanya ketika dipindahkan arah kiblat ke Ka'bah, Bani Israel tidak mau. Karena ini sudah urusan identitas. Ini urusan tanah air. Kalau kami mau ikut menghadap ke Ka'bah, maka berarti kami mengakui Ismail, kan jadi begitu. Nah, mereka tidak mau karena menganggap Ismail itu putra dari Hajar, yang Hajar itu bukan wanita merdeka, tapi budak. Sementara Sarah, ibunda dari Ishak, itu wanita merdeka. Jadi mereka tidak mau. Karena kalau mereka mengakui kiblat Ka'bah, berarti secara identitas mereka mengakui. Nah, itu tidak mau mereka. Padahal Allah sebutkan bahwa inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Jadi yang pertama kali kiblat itu sesungguhnya ya di Mekah itu, ya Ka'bah itu. Buktinya apa? Fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Di situ terdapat banyak tanda-tanda yang jelas tak terbantahkan. Di antaranya ada maqam Ibrahim. Apa maqam Ibrahim? Sisa atau bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika beliau yarfa'u Ibrahim wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Jadi meninggikan pondasi-pondasi bangunan Ka'bah itu. Bersama siapa? Wa Ismail. Karena Ismail itu kakak tertua, lebih tua Ismail dibanding Ishak. Kan Israel itu terdiri dari 12 suku besar. Itu putra-putranya dari Yakub. Yakub itu anaknya Ishak. Yakub punya anak 12, diantaranya Yusuf. Wa qatta'nahu musnatai asyrata asbatan umama. Lah, Bani Israel secara genealogis, ya, secara keturunan itu adalah putra-putra dari Yakub yang berjuang 12 itu kemudian berkembang biak banyak sekali itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang kemudian diutus pada mereka Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu masih keturunan dari Yakub. Jadi Yakub punya cucu, cucunya Yakub ini punya cucu Musa. Gitu. Jadi kalau bahasa Jawa itu canggahnya Nabi Musa itu Nabi Yakub. Atasnya canggah berarti Nabi Ishak. Jadi ketemu itu. Nah, artinya apa? Ka'bah ketika peralihan arah kiblat, Allah menyatakan begini. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Perpindahan kiblat itu bukan soal urusan pindah mek pindah, tapi ini urusan tadi itu identitas. Sehingga ini untuk menguji siapa yang betul-betul beriman mengikuti Rasulullah, risalah akhir zaman, yang ini risalah ini sifatnya lengkap dan itu sifatnya untuk semuanya. Kan orang-orang Israel mengatakan ini risalahnya Muhammad, padahal jelas dikatakan hudal linnas. Ini petunjuk bagi semua, bagi manusia semuanya. Karena menghapus syariat yang sudah ada sebelumnya. Kan syariat Nabi sebelumnya itu tidak terhapus, tetap dipakai itu selama belum dihapus. Syar'u man qablana syar'un lana ma lam yunsakh. Tapi kalau sudah dinasakh ya harus mengikuti syariatnya Rasulullah. Lah Yahudi tidak mau, Israel tidak mau, Bani Israel itu. Lalu kemudian mereka tetap pada ya tidak mau karena mereka ini urusan identitas. Maka setelah identitas ini beres, setelah tanah air bagi umat Islam ini beres, ya, disinilah kemudian di bulan Ramadan Allah wajibkan umat Islam itu berpuasa. Puasa kita, memang Allah itu mewajibkan puasa bagi umat-umat sebelumnya, tapi Bani Israel tidak berpuasa di bulan Ramadan. Lagi-lagi ini untuk menunjukkan distingsi antara kita umat Islam dengan umat sebelumnya. Maka ketika diwajibkan bulan suci Ramadan itu puasa, untuk apa dan untuk merayakan apa? Al-Quran menjelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi tidak disebutkan bulan Ramadan itu yang mana bulan ini diwajibkan puasa. Karena kewajiban puasa sudah ada di ayat sebelumnya. Ini memperjelas ayyam ma'dudat. Hari-hari yang sudah tertentu, yang sudah diketahui, yang sudah biasa melakukan puasa itu ternyata tidak sama dengan umat terdahulu hari-harinya. Kalau untuk umat Islam,
yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Lah, hudan linnas ini sebuah proklamasi atau sebuah apa istilahnya ya? Penjelasan bahwa Al-Qur'an itu adalah sebuah undang-undang. Jadi setelah kita punya tanah air yang jelas, identitas yang jelas, maka ada aturan, ada undang-undang, ada dustur yang itu harus selalu kita taati. Bagi siapa? Linnas. Makanya Ramadan itu yang Allah sediakan bagi kita selama 1 bulan, bisa 29 hari, bisa 30 hari jumlahnya. Itu sesungguhnya bulan Al-Quran. Tinggal bagaimana kita, apakah di Ramadan ini kita betul-betul mau enggak mendownload, merayakan bahwa Al-Quran itu betul-betul hudan linnas. Mulai dari apa? Ya mulai dari membacanya. Karena kalau Ramadan saja berat, apalagi di luar Ramadan. Contoh, Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra." Barang siapa yang sakit atau bepergian lalu kemudian dia berbuka fa'aftara, maka dia harus mengganti di hari yang lain. Rangkaian ayatnya itu yang unik, ini adalah yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Allah itu menginginkan bagi kalian tuh yang kemudahan. Allah tidak menginginkan kesulitan atau sesuatu yang berat. Dari sini saja secara tersirat, orang itu kalau puasa Ramadan, itu jauh lebih ringan dibanding puasa di luar bulan Ramadan. Apalagi yang tidak biasa. Jadi kan kalau tidak biasa puasa, nyoba pertama puasa, Senin atau Senin Kemis, itu siang, itu kadang bawaannya lemes, aktivitas ini tidak semangat, sing ditunggu itu hanya nunggu azan maghrib. Tapi ada semuanya. Tapi rata-rata begitu. Itu lebih berat dibanding Ramadan. Ramadan itu Allah sediakan perangkat, puasa dimudahkan. Ibadah-ibadah yang lain juga begitu. Tinggal mau apa tidak. Sehingga pilihannya begini. Nek Ramadan naik gak sregep. Apa mana di luar Ramadan. Sehingga Ramadan menjadi satu parameter. Bagaimana kita merayakan hudan. Ya, merayakan dalam rangka apa? Ya betul-betul memfungsikan Al-Quran sebagai hudan. Kalau Ramadan sudah oke, maka insya Allah ini yang diharapkan 11 bulan berikutnya kita tetap ritme ibadah kita tetap stabil, tetap bisa istiqomah. Ini yang diharapkan. Sehingga dari runtutan ayat lalu terkait dengan runtutan turunnya perintah puasa tentang bulan Ramadan, ini sesungguhnya memiliki pelajaran-pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Pilihannya adalah tinggal mau atau tidak kita mengambil pelajaran dan mau atau tidak kita betul-betul merayakan Ramadan ini dengan memfungsikan secara benar-benar bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran dan Al-Quran adalah sebagai hudan linnas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.